Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulansari. Saya owner dari Donita Food. Alasan kenapa kita memakai nama Donita Food sebagai brand. Jadi Donita itu sebenarnya donat aneka cita rasa. Setelah kita cari, artinya dalam bahasa Latin, kalau nggak salah ya, itu adalah oleh-oleh, hadiah, bingkisan. Jadi harapannya Donita ini nantinya bisa menjadi hadiah untuk anak-anak ataupun untuk keluarga kita di rumah gitu. Jadi saya mulai berdagang ya dulunya itu sejak kuliah. Jadi sejak kuliah semester 1, entah kenapa saya suka aja gitu jualan misalnya baju batik, kemudian jual baju tidur ke teman-teman di kampus. Kemudian juga saya kebetulan dekat rumah saya tuh ada tetangga yang pandai buat peyek. Jadi kita titipin waktu itu di kampus USU, kita titipin di kantin-kantin. Nanti setiap hari Sabtu saya kutip berapa lakunya. Nah itu kemudian waktu saya sekolah lagi di UGM di Jogja, nah, saya juga sambil jualan batik, ngambil di Jogja sama Solo. Kemudian juga kita ngambil ke Tanah Abang, saya jual baju tidur, jual baju anak-anak. Nah itu saya udah pakai konsep reseller. Jadi saya cari beberapa teman-teman yang ada di Medan, nanti saya kirimin barangnya itu dari Jogja, dari Jakarta itu ke Medan. Nanti mereka jadi reseller saya. Jadi donat Donita itu idenya gini, kebetulan suami saya itu memang nggak suka jajan ya, jadi dia sukanya memang masakan-masakan rumah. Jadi dulu neneknya suka masak buat kue sendiri gitu. Nah, kemudian kan saya ngelihat, saya juga waktu itu masih sambil bekerja. Ibu-ibu kayak saya ini kan repot banget ya, kalau pagi-pagi tuh harus buat kue, kemudian harus masak cemilan. Nah, jadi saya sama suami kepikir ini, jangan sampai rasa bonding antara ibu dan anak itu hilang gitu. Karena kalau dulu kan kita ditanya ini bekalnya, siapa sih yang buatin bekal gitu? Iya, mamaku, ibuku, bundaku gitu. Nah, jadi kita ingin kembali mengenang masa-masa itu, sehingga kita cari produk apa yang bisa dikemas yang kalau ibu-ibu itu nggak terlalu repot menyajikannya. Nah, akhirnya setelah kita cari-cari, kita coba donat. Nah, donat itu kita coba frozen kan, kemudian kalau kita masak lagi gimana ya. Nah alhamdulillah berhasil. Nah dari situ alasannya kita pengen mengembalikan gitu, jadi bonding ibu dan anak. Jadi anaknya kalau ditanya gurunya atau temennya, siapa yang buatin donatnya? Ibuku gitu. Padahal ibunya sih cuman goreng di dapur atau cuman sebentar masak di teflon. Nah bonding yang seperti itu yang kami mau kembalikan, sehingga anak-anak selalu ingat bahwa bekalnya itu dibuat oleh ibunya gitu. Awal mula merintis donat itu kita di tahun 2014. Di awal kita itu timnya hanya 4 orang, jadi situ kita semuanya. Jadi kemudian hanya 4 orang, kemudian makin lama berkembang dan sekarang alhamdulillah udah sampai sekitar 20 orang. Kalau dulu di awal kita cuma ada donat. Nah itu variannya banyak, varian donat itu macam-macam. Ada donat isi coklat, ada mis kacang, ada strawberry blueberry, ada choco maltin, ada mis kopi, tiramisu cappuccino, kemudian ada pandan serikaya, ada pineapple nut gitu. Nah kemudian semakin kesininya kita berpikir gimana kalau nggak kita buat makanan frozen lainnya gitu, karena kebutuhan yang lainnya itu pengen nih ada kebutuhan, misalnya mereka pengen risol, kemudian udah ada kebab, kita udah ada Deli Pau. Nah satu produk yang lagi mau kita naikkan namanya bakpao, kita branding dengan nama Deli Pau karena Deli ya, Istana Deli Sumatera Utara. Nah tapi kalau sekarang udah banyak sih yang macam-macam kita buatnya. Kalau cerita pengalaman gagal, alhamdulillah udah banyak banget ya pengalaman gagal, rugi sampai 100 juta juga udah pernah. Yang bisa tetap bertahan adalah ada visi, ada misi yang mau kita buat kita semangat lagi gitu kan. Jadi misi kita adalah gimana caranya dari sebuah makanan itu hubungan ibu dan anak itu masih tetap terjaga gitu. Nah harapannya si donat Donita ini bisa menjaga hubungan kembali atau hubungannya makin erat antara ibu dan anak dengan cara mengkonsumsi donat atau dengan cara mereka sama-sama masak di dapur dengan menggoreng Donita dan sebagainya.
ada peristiwa yang kita itu beberapa peristiwa lah ya yang berkesan. Jadi pertama, seorang ibu ataupun seorang istri yang jadi dia itu nggak bisa masak, nggak bisa buat kue gitu, tapi anak-anak selalu bilang donatnya enak gitu. Jadi selalu pernah bilang sama kita, Kak, alhamdulillah Kak, aku dipuji sama anak-anak. Nah, yang momen-momen seperti itu yang kita tuh jadi aduh semangat lagi ya gitu ya, karena istri kemudian ibu itu merasa dapat pujian dari anak-anaknya. Nah, kemudian momen-momen yang lainnya kita dengan adanya Donita ini kita alhamdulillah bisa ketemu kayak kemarin ya Pak Menteri Sandiaga Uno, kemudian kita bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota, dengan dengan Bapak Bupati, kemudian kita mendapatkan penghargaan Sidakarya dari Gubernur Sumatera Utara itu sebagai satu UMKM terbaik di tahun 2019. Jadi tahun itu hanya dipilih hanya ada 6. Nah, kita menjadi salah satunya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita ngerasa walaupun dari orang ngelihatnya jualan donat gitu ya, tapi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita juga dianggap penting di saat itu. Jadi dulu saya itu bekerja itu dari tahun 2007 itu sudah mulai bekerja, kemudian menikah, terus anaknya banyak gitu. Nah, waktu itu mulai baru, anak banyak gitu, kalau kerjakan dari pagi sampai sore gitu, kadang keluar kota karena juga saya kerjaannya konsultan ya, jadi kadang harus ke lapangan. Nah, di situ tuh mikir gitu, ini anak-anak kan masa emasnya nggak lama ya, jadi suami bilang, udah yuk kita kembangin aja bener-bener serius si Donita ini gitu. Nah, jadi karena mikirin itu akhirnya ya udah kita seriusin dan alhamdulillah tercapailah beberapa impian yang udah pernah kita impikan. Kebetulan saya kan backgroundnya itu kesehatan masyarakat. Nah, sedikit banyaknya saya banyak tahulah ilmu-ilmu tentang kesehatan, tentang gizi. Nah, saya terapkan basic ataupun keilmuan saya itu di produk saya gitu. Jadi kayak donat itu kita benar-benar tidak ada bahan pengawet, tidak ada pakai pengawet, tidak ada pakai zat kimia yang aneh-aneh yang bisa tahan lama, nggak ada. Nah, dan bahannya ya sebenarnya cuma itu aja gitu, bahkan tidak memakai hal yang kalau orang pakai jenis salah satu lah ya, mungkin mereka pakai pengembang apa gitu kan. Nah, kita enggak, kita memang yang alami aja, karena saya mikirnya donat ini kan saya dan anak-anak juga konsumsi selama bertahun-tahun. Nah, jadi saya akan meminimalisir lah efek dari jangka panjangnya gitu. Jadi kalau ditanya apa ya sama, donat ini bahannya cuma roti, cuman tepung, cuman telur, kentang. Nah, bahan-bahan alami itu aja yang kita pakai untuk dalam pembuatannya. Jadi kita dari awal membangun Donita memang adalah yang kita utamakan adalah online. Jadi kita bukan buka toko offline-nya bagus-bagus, tapi kita memiliki toko online. Jadi kita buat webnya, kemudian kita cari media sosial. Nah, orang-orang rata-rata 80% mencari Donita itu dari online, apakah itu web ataupun Instagram. Nah, mereka lihat aktifnya media sosial kita, kemudian aktifnya web kita, akhirnya mereka cari nih Donita itu, kemudian DM kita, ya kayak biasa prosesnya, akhirnya mereka pesan dan minta kirim ke sana. Jadi selain Donita tadi ada di beberapa kota, kalau untuk di Medan Donita itu udah ada di Grab, mungkin saya sebutkan ya aplikasi Grab, cari aja Donita Mart, nanti ada banyak mitra kita yang Donita Mart terdekat dari lokasi, kemudian ada di GoFood, kita juga sudah ada di Brastagi Supermarket seluruh di Medan, kita ada di Semarko, kita udah ada di Palangkaraya, udah ada di Pondok Indah Pasar Buah, kita juga udah ada di Cemara Asri, dan di Marelan kita udah ada di salah satu toko RBT, itu di Marelan, yang terbesar di Marelan. Ya, jadi tagline Donita adalah bukti sayangnya ibu. Nah, itu jadi harapannya dengan adanya Donita kita membantu para ibu untuk menciptakan atau menumbuhkan bahwa ini bukti sayangnya ibu gitu, dengan menggoreng Donita, mengukus pau, dan diberikan kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi untuk penutupnya saya sampaikan kepada semua para pelaku usaha, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita tetap harus istiqomah. Jadi kalau kita udah usaha itu istiqomah lah untuk tetap berusaha, jangan usahanya
kadang dibuka, kadang ditutup, jadi dia harus konsisten. Nah ini teman-teman yang suka kurang konsisten ya, mut-mutan bahasanya. Nah itu kita harus pertahankan itu. Nah kemudian banyak belajar karena perkembangan ilmu dan teknologi sekarang luar biasa. Mau belajar pakai berbayar, mau belajar gratis juga udah banyak. Nah itu teman-teman harus banyak-banyak belajar. Nah yang kemudian harapan saya adalah dengan adanya Donita, kami bisa mengembalikan fitrahnya ibu yang mungkin katanya yang sedang sibuk dan berkarir dan sebagainya, bahwa dia tetap bisa membuktikan bahwa dia sayang kepada anak-anak dan keluarganya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.